Kalian tahu nggak sih, Google punya cara yang unik buat karyawannya agar terus berinovasi dan nggak bosen. Gue di sini bareng Dina. Hari ini, kita bakal gali lebih dalam tentang Google, si raksasa teknologi yang bikin hidup kita makin gampang. Jadi gini ceritanya, Google ini dibentuk di tahun 1998 sama dua orang jenius, yaitu Sergey Brin dan Larry Page. Sekarang, lebih dari 70% pencarian di dunia dipegang sama mereka. Dan lo tahu nggak, Google ini punya lebih dari 100 produk. Sebenarnya, ada satu misi besar di Google, to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Dan mereka punya moto, don't be evil. Kenapa? Apa setiap karyawan Google diminta jadi agamis ya? Hal ini dijawab sama CEO Google, Sundar Pichai, to organize the world information and make it universally accessible and useful. Our founders captured well with don't be evil. We really aim to be as helpful as possible to as many users anywhere, with the goal of improving their knowledge, success, health, and happiness. Google pengen bantu pengguna sebanyak mungkin dan mereka nggak mau produk yang mereka hasilkan itu justru ngerugiin masyarakat. Mereka mau setiap inovasi yang dihasilkan Google ini useful banget. Semua bisa gunain produk Google. Oke, sekarang kita masuk ke bagian utama kita. Google punya program namanya Google Innovation Time Off. Jadi, karyawan bisa habisin 20% waktu kerja buat ngejar proyek pribadi. Dari situlah muncul produk ciamik kayak Gmail, Google News, dan Google AdSense. Ini yang jadi poin entrepreneurship dari Google yang bisa kita tiru. Oh ya, BTW, entrepreneur itu bukan pengusaha, bukan juga jualan, apalagi tentang cuan. Entrepreneur itu tentang mindset. Google ini perusahaan yang punya entrepreneurial oriented. Nah, perusahaan yang punya entrepreneurial oriented itu menurut jurnal tahun 2014 dari Anup Madhok dan Rogerio Marquez yang dipublikasikan oleh Business Research Quarterly atau BRQ menyebutkan prosperity to act autonomously, willingness to innovative and take risk, and tendency to be aggressive towards competitor, and proactive relative to marketplace opportunity. Jadi, mereka yang bertindak secara otomatis, nggak lagi nunggu disuruh. Mereka bersedia mengambil resiko dan inovasi, dan punya sikap agresif terhadap kompetitor, dan proaktif terhadap peluang pasar. Itulah entrepreneur. Kata kuncinya adalah proaktif terhadap peluang market. Jadi bayangin aja, lu jadi karyawan di sana, tapi lu nggak datang kerja pulang, tapi lu eksperimen di sana. Misal di tengah kerja lu iseng-iseng bikin AI, Google malah mewadahi hal itu. Kalau cuma kerja pulang, lu bakal bosen. Iya kan? Ujung-ujungnya lu drop out. Ujung-ujungnya lu di PHK karena kinerja menurun. Google Innovation Time Off itu yang bikin jiwa entrepreneur karyawan tumbuh dan berkembang. Ingat, aset utama perusahaan adalah karyawan. Ya kalau mau perusahaan berkembang ya pelihara karyawannya kan. Jangan cuma oke, aku terima di perusahaan ini, tugas kamu ini. Ya dalam 3-5 tahun kerja kayak gitu ya jenuh kali ya. Tapi ada hal lain yang patut kita pelajari juga. Budaya kerja di Google itu beda. Ada konsep psychological safety, terus ada G2G network di mana karyawan saling belajar dari satu sama lain. Istilahnya dengan konsep ini karyawan Google saling mencoba hal barulah melalui mentoring. Nah, buat psychological safety, Google itu buat setiap karyawan itu setara, mereka punya hak menyampaikan setiap ide dan masukannya. Amy C. Edmondson, Harvard Business School researcher and lecturer, menyebutkan, what Google discovered was the even extremely smart, high-powered employees at Google needed a psychologically safe work environment to contribute their talents. Jadi dengan psychological safety ini, setiap karyawan di Google bisa bebas dari rasa insecure, malu, dan mereka dituntut untuk saling terbuka, sharing satu sama lain tanpa adanya batasan. Dengan begitu, hasil atau inovasi yang dicapai atau dikeluarkan bisa maksimal atas kontribusi dari semua karyawan. Tentu aja nggak semuanya itu berjalan mulus. Google juga ngehadepin tantangan seperti ngejaga budaya kewirausahaannya di tengah pertumbuhannya. Terus ada di mana itu ada rekrutmen, integrasi, akuisisi. Gimana ketika perusahaan akuisisi, tapi budaya dari Google ini bisa masuk ke perusahaan yang diakuisisi Google tersebut gitu. Kesimpulannya, jangan remehin budaya itu mencerminkan perusahaan. Apa yang dihasilkan oleh perusahaan itu pasti hasil dari budaya, dari perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusianya, mertahanin bakatnya, itu semua tercermin dari budaya perusahaan. Jadi kalau ada yang salah dengan perusahaan Anda, belum tentu itu karena kinerja karyawan yang buruk, tapi bisa jadi itu karena budaya dari perusahaan itu sendiri. Inilah bukti bahwa ide brilian dapat muncul dari ruang dan waktu untuk berkreasi, bukan hanya dari biaya besar. Jadi, berilah ruang bagi kreativitas Anda dan tim Anda.
Siapa tahu, mungkin Anda bisa melahirkan inovasi berikutnya seperti Google. Berani nyoba? Dr. Indrawan Nugroho. Bisakah Anda membayangkan jika inovasi besar bisa terlahir tanpa biaya raksasa? Inovasi korporat terkadang tidak selalu memerlukan biaya yang fantastis. Google, salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia, adalah buktinya. Google memulai program yang disebut 20% time. Program ini memungkinkan karyawan menghabiskan 20% waktunya untuk proyek pribadi yang berpotensi melahirkan inovasi baru. Hasilnya, inisiatif ini melahirkan Gmail dan AdSense, dua produk Google yang paling populer dan berpengaruh. Inilah bukti bahwa ide brilian dapat muncul dari ruang dan waktu untuk berkreasi, bukan hanya dari biaya besar. Jadi, berilah ruang bagi kreativitas Anda dan tim Anda. Siapa tahu, mungkin Anda bisa melahirkan inovasi berikutnya seperti Google. Berani nyoba?